Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aini Amaliatun Wahidah dengan NIM 112210956. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menanggapi terkait video dengan fenomena 450.000 lulusan sarjana hingga doktor menganggur. Sebelumnya, video ini atau tugas ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ulangan tengah semester dengan matkul berpikir kritis. Baiklah, 450.000 lulusan sarjana hingga doktor menganggur, dan fenomena susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Isu dari 450.000 sarjana, lulusan sarjana hingga dokter itu menganggur, ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian serius antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Ada 4 poin krusial. Yang pertama, mismatch antara kompetisi dan kebutuhan industri. Nah, banyak kampus masih fokus pada teori, bukan keterampilan praktis. Industri bergerak cepat, digitalisasi, bisa AI, otomasi gitu kan. Namun kurikulum banyak ini tidak ikut berubah. Akhirnya lulusan tidak memiliki kebutuhan atau skill yang dibutuhkan. Yang kedua, ada lapangan kerja tumbuh lebih lambat dibanding jumlah lulusan, sehingga jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun itu kan tinggi, sementara pertumbuhan industri tidak sebanding. Ini menciptakan surplus tenaga kerja berpendidikan tinggi gitu. Yang ketiga itu ada budaya menunggu kerja vs menciptakan kerja. Banyak lulusan ini lebih memilih pekerjaan aman seperti PNS atau di kantor-kantor yang mapan gitu kan, sehingga persaingan sangat ketat. Makanya mindset kewirausahaan itu masih lemah. Dan yang keempat itu adalah kurangnya mindset atau kurangnya pengalaman kerja saat kuliah. Jadi kayak perusahaan kan banyak mencari orang atau mencari pekerja itu yang berpengalaman, sedangkan mahasiswa ini kurang mendapat keterampilan atau kesempatan kayak magang atau project, bahkan portofolio di kampusnya tersebut gitu. Jadi itu merupakan 4 poin yang krusial mengapa 450.000 lulusan sarjana hingga dokter itu bisa menganggur. Nah, 450.000 ini bukan merupakan angka yang sekedar statistik. Jadi ia menggambarkan bagaimana dunia berpendidikan, industri, dan realistis hidup para generasi muda itu berada dalam jurang yang semakin melebar. Jadi di balik angka tersebut ada cerita tentang harapan, perjuangan, dan tekanan yang akan dirasakan oleh para lulusan gitu. Jadi setiap tahun Indonesia menghasilkan lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi. Namun lapangan pekerjaan itu tumbuh secepat kilat gitu kan. Hasilnya menurut data terbaru ini lebih dari 450.000 lulusan sarjana ya bahkan hingga dokter itu menganggur gitu loh. Jadi kan ini menimbulkan pertanyaan yang besar itu, kenapa atau mengapa lulusan sarjana ini semakin sulit mendapatkan pekerjaannya gitu. Terus kayak penyebab fenomena
ini tuh apa gitu, penyebab utamanya tuh apa gitu, dan kayak apa sih dampaknya bagi masa depan bangsa itu gitu kan. Nah, penyebab intinya itu adalah yang pertama, banyak perusahaan mengeluhkan bahwa lulusan itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya, industri digital, bukan, industri sekarang ini membutuhkan digital skill, tetapi lulusan itu masih mengandalkan teori lama. Jadi di dalam pembelajaran di kampus selama kuliah itu hanya mengandalkan teori-teorinya dan jarang melakukan prakteknya langsung gitu. Jadi kekurangan keterampilan gitu. Terus dunia kerja itu adalah butuh problem solving, komunikasi, dan analisis data. Tetapi kuliah jarang melatih skill tersebut gitu. Kurikulum kampus yang tidak adaptif ini membuat lulusan hanya mengetahui teori tetapi tidak bisa prakteknya begitu. Terus ada lagi penyebab utamanya adalah pertumbuhan lapangan kerja lambat. Ekonomi Indonesia itu tumbuh tetapi tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja baru gitu, jadi tidak cepat. Jadi industri manufaktur yang dulu itu menyerap banyak sarjana kini stagnan gitu loh. Sementara teknologi yang memang tumbuh itu lebih banyak menyerap tenaga ST. Jadi teknologi itu memang tumbuh tetapi lebih banyak menyerap tenaga spesialisnya. Penyebab yang ketiga adalah ekspektasi lulusan yang terlalu tinggi. Jadi lulusan yang fresh graduate ini ekspektasinya bekerja itu pengen gaji yang langsung besar, gaji pokoknya yang besar, terus langsung di posisi yang tinggi gitu kan, langsung di perusahaan bonafit, bahkan pengen ruang kerjanya itu langsung yang nyaman gitu. Padahal dunia kerja saat ini itu menuntut fleksibilitas, mulai dari kerja kontrak, proyek, hingga part-time. Ketidaksiapan menghadapi kenyataan itu membuat pencarian kerja itu semakin lama. Itu salah satu penyebabnya. Oke, ada lagi penyebabnya adalah minim pengalaman kerja yang sudah dibahas tadi. Sejak kuliah mereka tidak ada kesempatan untuk mencari pekerjaan atau part time gitu kan. Biasanya kuliah itu selain kuliah kita bisa juga dengan part time, ya hitung-hitung mencari pengalaman. Tapi banyak mahasiswa yang tidak melakukan kesempatan itu gitu loh. Jadi banyak mahasiswa itu lulus dengan CV yang kosong. Harusnya mereka tuh punya portofolio, pengalaman magang, pengalaman organisasi, ataupun sertifikasi skill. Nah itu bisa sebenarnya itu bekal kita untuk setelah lulus nanti. Tetapi banyak mahasiswa, termasuk dari 450.000 lulusan ini, tidak melakukan hal tersebut. Jadi hanya kuliah dan menunggu kerja setelah lulus gitu. Penyebab selanjutnya adalah budaya menunggu kerja, bukan menciptakan kerja. Jadi Indonesia itu menghadapi mentalitas seperti kuliah, lulus, melamar kerja gitu kan, bukan kuliah, belajar skill baru, bangun peluang gitu. Makanya banyak lulusan sarjana dan dokter ini menganggur ya karena hal itu gitu. Bukannya padahal kan dunia digital itu membuka pintu untuk freelance gitu kan, part time, UMKM, hingga startup juga gitu. Terus apakah berdampak itu atau ada dampak besarnya dari fenomena 450.000 lulusan sarjana ini menganggur? Ya memang akan berdampak serius. Dari fenomena tersebut akan
berdampak pada hilangnya bonus demografi. Maksudnya alih-alih menjadi mesin pertumbuhan, generasi muda ini justru tidak produktif. Terus dari tekanan keluarga juga dan mental pekerja pencari kerjanya ya, banyak lulusan itu akan mengalami stres, rasa yang tidak berguna begitu, terus kayak cemas berkepanjangan dan ketergantungan finansial pada orang tua. Selanjutnya ada kesenjangan sosial semakin melebar. Selanjutnya adalah dampak dari fenomena tersebut. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial semakin lebar. Lulusan dari kampus terutama dari kampus ternama itu lebih mudah diterima, sedangkan lulusan dari kampus-kampus kecil itu kesulitan mencari pekerjaan. Ya. Apa sih solusinya gitu kan? Solusi besar dari untuk mengurangi permasalahan tersebut, yang pertama itu reformasi kurikulum kampus. Jadi kayak kampus itu harus membuat kurikulum adaptif, menambah mata kuliah digital, terus wajibkan ya magang minimal 1 semester begitu. Terus libatkan industri sebagai mitra. Terus solusi kedua itu ada peningkatan skill mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan hanya teori yang didapatkan selama belajar di kampus atau selama perkuliahan, tetapi lulusan itu harus membekali dengan skill digital kayak data, desain, coding, marketing, soft skill terutama komunikasi, terus problem solving gitu, dan pastinya skill praktis yang relevan. Terus solusinya adalah mendorong kewirausahaan. Mahasiswa itu perlu didorong untuk buka bisnis kecil, terus freelance, bisa juga bikin usaha berbasis digital, terus ada jadi kreator, bukan mencari pekerja itu. Bahkan kan sekarang kan udah ada platform-platform digital kayak seperti TikTok dengan affiliate gitu. Itu bisa memudahkan lulusan itu menjadi content creator gitu. Jadi bukan mengandalkan mencari kerja di kantor-kantor yang mapan, kayak bisa aja sambil menunggu panggilan tersebut manfaatkan waktu dengan menjadi content creator gitu, dengan affiliate ataupun banyak cara untuk menghasilkan uang biar tidak menganggur. Terus ada lagi solusinya, pemerintah ini perlu memperluas program vokasi. Dari Jerman dan Korea itu contohnya, itu berhasil karena fokus pada applied skill. Terus solusinya ada lagi kayak kampus itu bisa bekerja sama atau berkontribusi dengan industri. Kayak industri itu perlu memberi ruang bagi lulusan baru untuk belajar dan berkembang. Begitu. Bayangkan seseorang itu belajar selama 16 tahun. Ia kuliah 4 tahun, bayar uang semester jutaan rupiah, menyelesaikan skripsi dengan perjuangan berat lah intinya. Tetapi ketika wisuda, kenyataan tidak akan selalu indah. Benar begitu kok. Lebih dari 450.000 lulusan sarjana, magister hingga dokter ini yang menganggur ini, mereka bukan tidak pintar, bukan tidak berusaha, bukan tidak kompeten juga ya, tapi apa yang sebenarnya terjadi dan ya seperti yang telah dibahas sebelumnya,
fenomena tersebut gitu kan, dari dampaknya, solusinya. Dari data Badan Pusat Statistik nih ya, mencatat bahwa pengangguran lulusan universitas adalah yang paling tinggi dibanding lulusan jenjang lain. Data ini resmi menunjukkan hampir 1,5 juta lulusan perguruan tinggi ini menganggur. Pengangguran ini terbuka untuk lulusan sarjana S1 berkisar 5-6%. Lulusan S2 dan S3 pun tidak aman dari masalah ini. Ironisnya, angka ini lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMP ataupun SD. Artinya, semakin tinggi pendidikan justru tidak menjamin pekerjaan. Contohnya, pada tahun 2023 banyak diberitakan bahwa lulusan S2 dan S3 Universitas Indonesia, UGM, ITB hingga UNAIR melamar posisi admin dan operator, pekerjaan yang secara umum itu membutuhkan kualifikasi SMA gitu kan. Nah, fenomena ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan lulusan perguruan tinggi. Terus ada nih sistem pendidikan yang tertinggal. Salah satu penyebab paling serius adalah kurangnya kesesuaian antara kurikulum kampus dengan kebutuhan industri. Jadi ini saya membahas langsung tentang contoh kisah nyatanya ya, dari yang mungkin termasuk dalam 450.000 ini gitu. Terus salah satu penyebab yang paling serius itu adalah kurangnya kesesuaian antara kurikulum kampus dengan kebutuhan industri. Dan seringkali kan mahasiswa belajar yang seperti tadi sudah dibilang, hanya belajar tentang teori, definisi, konsep dasar, hafalan buku, teks gitu kan. Tetapi dunia kerja ini meminta untuk kemampuan software, analisis data, digital marketing, desain, problem solving, komunikasi, bahkan untuk portofolio nyata. Nah, laporan World Bank ini menunjukkan bahwa 60% perusahaan di Indonesia menilai lulusan baru belum siap bekerja. Contoh nyatanya ada di tahun 2022. Sebuah perusahaan logistik besar membuka lowongan pekerjaan untuk posisi analis data. Nah, dari 300 pelamar S1 sarjana start ini, hanya 8 orang yang mampu mengoperasikan Excel tingkat menengah. Padahal mata kuliah analisis data sudah diajarkan di kampus kan. Tetapi lebih banyak teori daripada prakteknya. Nah, disinilah jarak antara pendidikan dan industri itu semakin terlihat. Terus ada lagi, industri berubah cepat, jadi kampus itu tertinggal. Revolusi Industri 4 ini membuat banyak pekerjaan hilang, tetapi banyak juga pekerjaan baru muncul. Menurut World Economic Forum, 85 juta pekerjaan itu hilang. 97 juta pekerjaan itu baru muncul. Namun yang bisa mengambil pekerjaan baru hanyalah mereka yang mempunyai skill digital. Apa masalahnya? Kurikulum perguruan tinggi itu tidak berubah secepat dunia kerja. Contohnya, ada seorang lulusan sarjana S1 teknik dari salah satu universitas ternama ini mengaku bahwa selama kuliah ia jarang menggunakan software teknik modern seperti CAD, 3D, SolidWorks ataupun perangkat simulasi. Dan sepengalaman saya juga tidak mendapatkan
teori atau materi tersebut gitu kan. Tetapi ketika melamar kerja semuanya ditanyakan. Jadi sangat tertinggal ya teman-teman. Terus ia kemudian harus mengikuti kursus mandiri selama 6 bulan agar bisa bersaing. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu harus mencari ilmu tambahan di luar kampus untuk dapat mengikuti perkembangan industri. Terus ada lagi kompetensi mismatch ya, kompetensi. Data BPS ini menyebut fenomena ini sebagai mismatch. Skill yang dimiliki tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Contohnya itu sangat banyak. Jurusan akuntansi lagi tidak mahir Excel ataupun tidak tahu software keuangan ada. Terus ada lagi jurusan manajemen tapi tidak mampu membuat laporan manajerial. Terus ada lagi jurusan komunikasi tapi tidak bisa membuat konten ataupun editing video. Terus jurusan informatika tapi tidak bisa menguasai bahasa pemrograman yang relevan. Contoh nyata di lapangannya ini ada pada tahun 2023 ada lowongan marketing digital di sebuah startup Bandung. Dari 500 lamaran, sebagian besar lulusan S1 Manajemen dan Komunikasi. Sebagai staf administrasi dengan gaji 4 juta karena ngerasa gelarnya itu terlalu tinggi gitu. Tetapi 7 bulan kemudian ia tuh masih menganggur. Sedangkan teman-temannya yang berani mulai dari bawah sekarang justru sudah naik jabatan gitu. Ini menunjukkan bahwa gelar atau fleksibilitas dan mentalitas dari para lulusan itu belajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan karir. Terus ada lagi ketimpangan daerah dan peluang kerja. Masalah besar lain adalah ketimpangan wilayah. Benar ya, kayak sekarang kan banyak perantau atau yang dari kampung itu ke kota besar ya, karena di kota besar ini peluangnya lebih banyak begitu. Kota besar karena punya perusahaan yang lebih gede, terus daerah kecil itu punya peluang kerjanya sedikit gitu. Data BPS menunjukkan bahwa 70% lapangan kerja formal berada di Pulau Jawa. Akibatnya lulusan dari daerah-daerah terpencil ini menumpuk di kota besar, membuat persaingan semakin ketat. Tadi kasusnya ada seorang lulusan S1 sarjana dari Nusa Tenggara Timur harus pindah ke Jakarta demi mencari pekerjaan yang layak. Ia bersaing dari ribuan pelamar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali ya untuk satu posisi yang sama begitu. Ini membuat banyak lulusan mereka itu sulit mendapatkan posisi yang mereka inginkan atau sesuai kemampuan mereka. Untuk segala solusinya sudah saya bahas sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa fenomena 450.000 lulusan sarjana hingga dokter ini menganggur ya memang sangat menyedihkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Indonesia mempunyai potensi besar, banyak anak muda atau generasi muda yang pintar, yang kreatif dan penuh ide gitu kan. Tantangannya adalah bagaimana kita menjembatani pendidikan, skill dan keterampilan kita kan dari kebutuhan dunia kerja tersebut. Masa depan bukan ditentukan dari gelar semata, tetapi oleh kemampuan, fleksibilitas, dan kemauan untuk terus belajar. Gelar memang penting, tetapi yang menentukan itu bukan seberapa tinggi pendidikan, melainkan seberapa cepat kita bisa beradaptasi dan berkembang. Semoga narasi ini bisa membantu kita melihat masalah yang lebih jelas dan mampu memotivasi kita untuk menjadi
generasi yang siap bekerja dan berkontribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.